Engkau memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau bertakhta di atas pujian kami. Dan kini kami akan duduk diam mendengar Engkau berfirman bagi kami. Berfirmanlah melalui hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu. Biarlah setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah dan bibirnya benar-benar merupakan firman Tuhan yang berasal daripada-Mu sendiri. Sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh diarahkan, sehingga kami boleh ditegur, agar kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan dan memuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kami peralaskan doa ini. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk datang di rumahnya, untuk datang memuliakan namanya yang agung. Dan sekaligus juga pada hari ini kita mau mendengar berita firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin membuka khotbah saya pada sore ini dari sebuah cuplikan lagu yang ditulis oleh seorang penulis lagu yang cukup dikenal di Amerika, namanya Cole Porter. Jadi cuplikan dari lagunya berbunyi seperti ini. Aku melihatmu di sana, suatu hari yang indah. Engkau mengambil hatiku dan membuangnya. Itulah sebabnya saya bertanya kepada Tuhan di surga, di atas. Apakah hal ini disebut kasih atau cinta? Kata-kata yang sangat puitis sekali. Kata-kata yang sangat indah dari segi sastra. Bagian terakhir dari cuplikan lagu tersebut akan menjadi tema dari khotbah saya pada sore ini. Apakah hal ini yang disebut cinta? Atau kalau saya kalimatkan dengan kata-kata saya sendiri, inikah yang disebut cinta? Inikah yang disebut kasih? Itulah yang menjadi tema atau judul dari khotbah saya pada sore ini. Sebelum nanti saudara saya ajak untuk melihat di dalam satu teks yang cukup terkenal, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 7. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani. Alkitab perjanjian baru kita ditulis dalam bahasa Yunani. Alkitab perjanjian lama kita ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Dan ketika kita membuka kitab 1 Korintus, kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya, yang kita baca adalah bahasa Yunani. Dan kalau kita ingin melihat bahasa Yunani itu cukup kaya. Kalau kita berbicara katakanlah mengenai kasih, ada beragam kata yang digunakan oleh orang-orang Yunani untuk melukiskan tentang kasih. Paling tidak kita bisa mengenal ada 4 kata untuk kasih. Yang pertama adalah eros. Yang kedua adalah storge. Yang ketiga adalah philia. Dan yang keempat adalah agape. Saya akan mengajak Anda untuk melihat satu demi satu arti dari kata ini. Sebelum nanti kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ke-13. Mari kita lihat kata yang pertama, eros. Nah, saudara-saudara sekalian, kata eros ini kerap difahami sebagai kasih yang romantis dan erotis. Dan dalam dunia masa kini itu kerap kali dikaitkan dengan seksualitas dan pornografi. Itulah sebabnya kita mengenal kata erotik. Sesuatu yang erotis itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin dengan sesuatu yang vulgar, sesuatu yang membuat katakanlah mata kita itu rasa-rasanya enggak enak untuk memandangnya. Eros itu kerap kali dikaitkan dengan hal-hal seperti ini. Dengan seksualitas dan pornografi. Namun sebenarnya kata eros ini
dipakai dalam pengertian yang jauh lebih luas ketimbang apa yang kita pahami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata eros digunakan oleh orang-orang Yunani ketika perasaan mereka digerakkan oleh sesuatu. Contohnya, ketika kita melihat pemandangan yang indah. Seperti di dalam gambar ini. Ini kan pemandangan yang indah. Dan kalau saudara punya kesempatan untuk mengunjungi tempat ini, mengunjungi tempat yang disebut dengan nama Raja Ampat, saudara melihat begitu indahnya pemandangan dari Raja Ampat ini. Ketika Anda katakanlah berdiri di tepi pantai melihat pemandangan yang luar biasa itu dan hati Anda merasa tergugah, wow begitu indah. Rasa-rasanya aku gak mau meninggalkan tempat ini. Dan kalaupun aku meninggalkan tempat ini, aku mau melihatnya lagi. Aku mau mengunjunginya lagi. Itulah yang disebut dengan eros. Atau ketika saudara-saudara sekalian nonton konser, saudara-saudara sekalian. Nonton konser itu, dan ketika saudara melihat katakanlah artis yang menjadi pujaan Anda muncul dan menyanyikan lagu-lagu yang menjadi favorit Anda, dan kemudian Anda yang tadinya diam, kemudian bangkit dari tempat duduk Anda dan mulai berjingkrak-jingkrak. Itulah eros. Anda yang tadinya diam kemudian berteriak, wow, ikut nyanyi. Itulah eros. Atau ketika Anda duduk di sebuah kafe, mendengar lagu yang mendayu-dayu dan kemudian Anda nangis. Nangis terharu. Dan kemudian Anda ingin lagu tersebut diputar lagi. Itulah eros, saudara-saudara sekalian. Jadi kata eros itu bukan hanya terkait dengan hal yang erotis. Dengan hal-hal yang dalam bahasa Jawa mungkin saru, saudara-saudara sekalian. Bukan hal-hal seperti itu, saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat kata yang kedua, kata storge. Nah, saudara-saudara sekalian, kata storge ini digunakan oleh orang-orang Yunani dalam banyak kasus. Kasih untuk teman, kasih untuk keluarga, kasih untuk negara. Namun, penggunaan yang paling lumrah itu digunakan untuk menggambarkan hubungan kasih. Kasih antar keluarga. Orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Itulah kasih storge. Seorang filsuf Yunani yang terkenal namanya Plato pernah menulis kata-kata semacam ini. Seorang anak mengasihi, kata yang dipakai adalah storge. Storge itu asalnya ya dari storge tadi. Seorang anak mengasihi dan dikasihi oleh orang yang melahirkannya. Ada hubungan yang dekat. Katakanlah di antara ibu dan anak. Kasih ibu kepada anaknya adalah kasih storge. Kasih anak kepada ibunya adalah kasih storge. Itulah pemahaman kasih storge. Dan sekarang kita akan melihat kasih yang ketiga. Kasih filia. Nah, saudara-saudara sekalian, kasih filia adalah kata kasih yang digunakan untuk menggambarkan hubungan yang dekat, hubungan yang intim, hubungan yang indah. Katakanlah di antara suami dan istri, katakanlah di antara keluarga, katakanlah di antara teman, katakanlah di antara guru dan murid. Intinya, pokoknya di situ ada hubungan yang intim, ada hubungan yang dekat, maka terjalinlah kasih yang disebut dengan kasih filia. Lah, kasih filia ini dipakai di dalam perjanjian baru untuk menggambarkan kasih dari Tuhan Yesus kepada Lazarus. Yesus dan Lazarus itu kan memiliki hubungan yang dekat. Mereka adalah kawan, mereka adalah sahabat. Jadi jangan heran kalau kemudian kata filia ini digunakan untuk menggambarkan kasih Yesus kepada Lazarus. Kasih Yesus kepada Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Yohanes yang disebut sebagai murid yang paling dikasihi.
Dan kasih Yesus kepada murid yang paling dikasihi, oleh karena ada hubungan yang dekat, oleh karena ada hubungan yang intim, maka kata kasih yang dipakai untuk menggambarkan kasih Yesus kepada Yohanes sang murid adalah kasih filia. Kita sudah belajar eros, storge, filia. Dan sekarang yang keempat adalah kata agape. Nah, kata agape ini adalah kata kasih yang paling sering dipakai oleh penulis-penulis perjanjian baru, termasuk Rasul Paulus. Agape ini kasih yang luar biasa. Agape ini bukan semata kasih yang digerakkan oleh kedekatan atau oleh karena emosi, seperti kita lihat di dalam bentuk-bentuk kasih yang sudah saya jelaskan di atas. Kasih agape adalah kasih yang digerakkan oleh keinginan untuk mendatangkan kebaikan tertinggi bagi orang yang lain. Bukan digerakkan oleh emosi semata. Bukan digerakkan oleh hubungan keluarga. Bukan digerakkan oleh hubungan pertemanan. Bukan digerakkan oleh hubungan, katakanlah intim, hubungan dekat. Agape adalah kasih yang digerakkan oleh keinginan untuk mendatangkan kebaikan tertinggi bagi pribadi yang lain. Agape adalah kuasa yang mampu membuat seorang pribadi mengasihi seseorang yang tak patut mendapatkan kasih. Bahkan seseorang yang menjadi musuh. Ini kasih yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Agape bukanlah kasih karena Anda baik. Karena Anda mendatangkan keuntungan bagiku. Karena Anda setia padaku. Karena Anda mendatangkan keuntungan bagiku. Oh, kasih agape bukanlah kasih karena. Kasih agape bukan pula kasih supaya. Aku mengasihi kamu supaya kamu mengasihiku. Aku mengasihi kamu supaya kamu gak membenciku. Aku mengasihi kamu supaya aku menghargai. Supaya kamu menghargaiku. Kasih agape bukanlah kasih supaya. Kasih agape adalah kasih walaupun. Aku mengasihi kamu meskipun kamu tidak layak menerima kasihku. Aku mengasihi kamu meskipun kamu membenciku. Aku mengasihi kamu meskipun kamu merugikanku. Itulah kasih agape, saudara-saudara sekalian. Kasih yang luar biasa. Kata agape inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 yang nanti akan kita lihat bersama-sama. Ketika mendefinisikan agape, yang luar biasa adalah Paulus tidak menggunakan penjelasan-penjelasan yang abstrak dan filosofis. Jadi ketika Rasul Paulus menulis 1 Korintus pasal 13, dan ketika dia mencoba untuk menjelaskan mengenai kasih itu, saudara-saudara sekalian, dia tidak menggunakan bahasa-bahasa yang abstrak, bahasa-bahasa yang sulit. Rasul Paulus ketika mencoba untuk menjelaskan kasih itu, dia menggunakan penjelasan-penjelasan yang sangat-sangat konkret dan jelas. Paulus menjelaskan agape atau kasih agape itu melalui apa yang dikerjakan oleh kasih itu. Ini menarik sekali saudara-saudara sekalian. Paulus sekali lagi menjelaskan agape melalui apa yang dikerjakan oleh kasih itu. Dengan kata lain, kasih itu adalah kata kerja, saudara-saudara sekalian. Dalam bahasa Inggris, love is a verb. Loh Pak, di dalam Alkitab saya, nanti kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13, kok itu kata sifat? Di sana kan tertulis kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, sabar itu kan kata sifat, murah hati itu kan kata sifat. Loh Bapak kok mengatakan love is a verb? Kenapa Bapak mengatakan bahwa kasih itu adalah kata kerja? Karena kalau saudara mengerti bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk sabar, kata yang digunakan untuk murah hati dan seterusnya, itu semuanya bentuknya adalah kata kerja, bukan kata sifat. Love is a verb. Kasih adalah
sebuah kata kerja. Dengan kata lain, kasih bagi Rasul Paulus itu bukan hanya sekedar kata-kata. Kasih adalah sebuah tindakan nyata. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama-sama pada sore ini. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 ini, Rasul Paulus menjelaskan, kasih itu memiliki karakteristik 1, 2, 3, 4 panjang sekali sampai 15. Nanti kalau saudara pelajari itu ada 15 deskripsi, 15 lukisan mengenai kasih. Sore ini oleh karena keterbatasan waktu saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan membahas beberapa di antara 15 kata yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk melukiskan mengenai kasih. Oke, saya buka dengan yang pertama. Kasih itu sabar. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara-saudara sekalian, menarik ini. Kata sabar ditaruh di nomor 1, kata menanggung segala sesuatu ditaruh di nomor 15. Nah, saudara-saudara sekalian, apa bedanya ini? Sabar dan menanggung segala sesuatu sebenarnya terjemahan harafiahnya bisa diterjemahkan sama. Yang nomor 1 sabar, yang nomor 15 juga sabar. Hanya ada bedanya, saudara-saudara sekalian. Sabar yang pertama, makrotumei. Sabar yang pertama itu adalah sabar terhadap orang. Lah sabar yang kedua, menanggung segala sesuatu, itu adalah sabar terhadap situasi. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan ini kita dihadapkan dari waktu ke waktu dengan orang-orang yang sulit. Orang-orang yang kadang-kadang membuat kita kehilangan kesabaran. Dan Rasul Paulus mengatakan, kasih itu harus sabar terhadap orang. Khususnya orang-orang yang menyulitkan kita. Orang-orang yang menjengkelkan kita. Orang-orang yang membuat kita marah. Orang-orang yang membuat kita kecewa. Kita diminta untuk sabar. Dan saya percaya di dalam kehidupan Anda pasti saudara akan pernah bertemu dengan orang-orang yang semacam ini. Gimana kalau kita ketemu dengan orang-orang yang semacam ini? Orang-orang yang membuat kita mangkal terus gimana? Rasul Paulus mengatakan, Anda harus sabar. Amerika pernah punya seorang presiden yang bernama Abraham Lincoln. Salah satu presiden terbesar dan terbaik yang pernah mereka miliki. Ketika Abraham Lincoln ini berkampanye untuk suatu jabatan, dia punya lawan politik yang namanya Stanton. Nah, Stanton ini orang yang sangat-sangat menjengkelkan. Tiap kali dia kampanye yang dia lakukan adalah apa yang disebut dengan black campaign, kampanye hitam. Yang diserang adalah hal-hal yang sebenarnya tidak layak.
Contohnya, dia menyebut Abraham Lincoln ini sebagai gorila. Kalau zaman sekarang itu ngomong bedes, kan kuasar saudara-saudara sekalian. Ya, jadi kalau orang Jawa diomongin bedes itu kan kasar. Nah itu juga sama seperti itu saudara-saudara sekalian. Begitu kasar. Dan saudara-saudara sekalian, sejarah akhirnya mencatat bahwa akhirnya yang menang jadi presiden itu Abraham Lincoln. Ketika Abraham Lincoln jadi presiden, yang menarik adalah Stanton yang selalu melancarkan kampanye hitam ini diangkat jadi menterinya. Sahabat-sahabat Lincoln kemudian berkata kepada dia, "Lu kenapa kamu angkat dia jadi menterimu? Waktu dia kampanye dia akan menyulitkanmu, membuat kita jengkel, membuat kita marah." Abraham Lincoln mengatakan, "Aku tidak bisa menemukan orang yang lebih baik dari dia dalam bidang ini." Dan saudara tentu pernah membaca bahwa pada akhirnya Presiden Abraham Lincoln ini kan ditembak mati oleh seorang pembunuh. Waktu mayatnya ditaruh di peti mati, di situ berdiri seorang yang bernama Stanton, yang dulu kerap kali mengucapkan kata-kata yang negatif, yang dulu kerap kali mencaci maki, mengejek Abraham Lincoln. Dia menangis terseduh-seduh di sana. Dan dia berkata, di dalam sepanjang hidupku aku tidak pernah menemukan seorang yang lebih besar daripada Abraham Lincoln. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat demonstrasi dari kesabaran yang dimiliki oleh Abraham Lincoln. Nah, inilah yang diminta oleh Rasul Paulus di dalam diri kita sebagai manusia. Sebagai manusia pasti kita akan pernah berhadapan dengan orang-orang yang sulit seperti itu. Bisa jadi itu adalah orang-orang yang dekat dengan Anda. Bisa jadi itu adalah suamimu, bisa jadi itu adalah istrimu, bisa jadi itu adalah orang tuamu, bisa jadi itu adalah anak-anakmu, bisa jadi itu adalah rekanmu. Dan ketika kesabaran Anda dicoba dan diuji, ingat perkataan dari Rasul Paulus, kasih itu sabar. Kasih yang kedua itu bukan kesabaran yang terkait dengan manusia. Hupomene dalam bahasa Yunani. Itu adalah kesabaran yang terkait dengan situasi. Jadi kadang-kadang kita bisa sabar terhadap manusia. Namun kadang-kadang kita nggak bisa sabar terhadap situasi. Saya setiap 2 minggu sekali pasti ada di Jakarta. Dan Jakarta adalah kota yang berbeda dengan Madiun. Lalu lintasnya khususnya. Di Madiun praktis tidak ada kemacetan. Tapi di Jakarta kemacetan itu adalah hal yang biasa. Dan dalam kondisi seperti itu, kesabaran saya terhadap situasi diuji. Di tengah-tengah macet itu, bisa nggak kita sabar? Situasi kadang-kadang membuat kita marah-marah. Apalagi kalau kita enak-enak jalan kemudian diserobot oleh orang di depan kita tanpa adanya peringatan. Membuat kita kaget. Wah. Kesabaran kita terhadap situasi diuji. Bisa nggak kita sabar? Ketika pesawat kita yang akan berangkat tiba-tiba di-delay 1, 2, 3 jam. Bisa enggak kita sabar? Situasi. Atau ada sesuatu yang lebih rumit lagi. Oleh izin Tuhan kita diizinkan berada dalam situasi yang sulit. Katakanlah sakit. Bisa enggak kita sabar? Katakanlah saudara harus dirawat di rumah sakit. Kena penyakit, kok gak waras, loro terus. Iso gak kita sabar dalam kondisi seperti itu? Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu menanggung segala sesuatu, sabar terhadap sesuatu. Atau saudara-saudara sekalian sedang berada dalam situasi yang susah,
Saudara cari kerja nggak dapat. Bisa nggak saudara sabar terhadap situasi seperti itu? Aku saudara sudah memulai sebuah usaha. Tetapi kok gak gul-gul? Kok gak berhasil? Bisa nggak kita sabar terhadap situasi seperti itu? Atau anak-anak muda yang jomblo, pingin jodoh. Kok tetap STMJ? Sudah tua masih jomblo. Saudara-saudara sekalian, apakah kita bisa sabar untuk menanti pasangan hidup yang disediakan Tuhan di dalam hidup kita? Sabar. Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu menanggung segala sesuatu. Itu hal yang pertama yang bisa kita pelajari. Mari kita lihat hal yang berikutnya. Kasih itu murah hati. Nah, saudara-saudara sekalian, apa sih murah hati? Saya buka dengan kata-kata yang cukup menarik ini. Kata-kata di dalam bahasa Inggris. So much Christianity is good but unkind. Nah, saudara-saudara sekalian, kata ini kalau diterjemahkan, begitu banyak kita berjumpa dengan kekristenan yang baik tetapi tidak bermurah hati. Kita banyak bertemu dengan orang-orang yang baik. Baik artinya lurus. Namun sayangnya tidak bermurah hati. Saya beri contoh. Raja Spanyol, saudara-saudara sekalian. Raja Spanyol yang bernama Philip II. Philip yang kedua yang memerintah tahun 1556 sampai tahun 1598. Raja ini baik, lurus. Ibadahnya top, gitu. Ibadahnya top, doanya top, gitu. Pokoknya sangat-sangat luar biasa dari sudut pandang keagamaan. Tetapi dia tidak murah hati. Dalam pengertian apa? Dia orang Katolik. Pada waktu itu ada semacam kebijakan yang disebut dengan inkuisisi. Inkuisisi itu adalah kebijakan yang membenarkan adanya penganiayaan pada orang-orang yang berbeda paham. Berbeda dengan keyakinan Kristiani yang dimiliki oleh orang-orang Katolik. Jadi pada zaman pemerintahan dia ada banyak orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan dia, yang diburu. Beberapa di antaranya dianiaya, beberapa di antaranya terbunuh. Nah, saudara-saudara sekalian, orang ini baik tetapi tidak murah hati. Kekristenan perlu lebih daripada sekedar orang yang baik. Kekristenan perlu orang-orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu orang yang seperti apa sih? Ya orang seperti Tuhan Yesus. Yang bisa kita lihat di dalam Injil Yohanes. Saudara ingat ada cerita seorang wanita yang ketahuan berzina. Dan kemudian akan dilempari oleh batu. Dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Dan Yesus Kristus kemudian berkata kepada orang-orang Yahudi, barang siapa di antara kamu ada yang tidak pernah melakukan dosa, silakan ambil batu, lempari wanita ini sampai mati. Tidak ada orang yang berani. Karena mereka semua tahu diri. Mereka semua punya dosa. Dan tinggallah Yesus berhadapan dengan wanita. Yesus sebenarnya punya hak untuk melempari wanita itu dengan batu karena dia tidak berdosa. Tapi Yesus tidak melakukannya. Yesus berkata, pergilah dan jangan lakukan dosa ini lagi. Walaupun perempuan itu layak mendapatkan hukuman. Tapi Yesus mengatakan, pergilah. Aku tidak akan melempari kamu dengan batu. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Inilah kemurahan hati. Dan kekristenan itu perlu orang-orang yang seperti ini. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Seseorang yang layak untuk menerima pembalasan dari kita. Tetapi ketika kita memutuskan untuk tidak melakukan,
ketika kita meneladani Yesus, kita sedang hidup di dalam kemurahan hati. Kasih itu murah hati. Love is kind. Kasih itu murah hati. Lebih dari sekedar baik. Mari kita lihat hal yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Kasih itu tidak cemburu. Nah, kasih itu tidak cemburu. Nah, saudara-saudara sekalian, apa sih cemburu itu? Nah, kita melihat saudara-saudara sekalian cemburu. Mungkin bisa slide-nya dinaikkan satu lagi. Nah, cemburu itu adalah perasaan negatif yang kerap muncul karena merasa diri inferior. Merasa diri punya anugerah yang lebih kecil. Aku tidak sekaya dia. Aku tidak setampan dia. Aku tidak secantik dia. Aku tidak sepinter dia. Nah, ketika kita punya perasaan-perasaan kurang, nah biasanya iblis akan ngipas-ngipasi telinga rohani kita. Yang membuat kita jadi cemburu. Jadi kecemburuan ini adalah perasaan negatif yang muncul oleh karena kita merasa diri inferior. Merasa diri memiliki anugerah yang lebih sedikit. Nah, Rasul Paulus mengatakan, kasih itu gak boleh cemburu. Tiap orang itu punya anugerahnya masing-masing. Konon ada sebuah legend. Legend itu adalah legenda. Legenda yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Ketika ada orang-orang kudus yang disebut dengan Desert Father. Desert Father itu maksudnya adalah bapak-bapak padang gurun. Kenapa mereka disebut sebagai orang-orang kudus? Karena mereka memutuskan untuk menjauhi keduniawian. Mereka untuk memutuskan untuk menjauhkan diri dari kemewahan dunia. Dan tinggal di padang gurun yang sepi. Semacam ini. Dan mereka tinggal di dalam kesederhanaan. Dan konon suatu waktu iblis ingin mencobai mereka. Sampai seberapa kuat sih kerohanian dari bapak-bapak padang gurun ini. Pertama-tama dia cobai mereka dengan kesusahan, dengan kesulitan. Enggak mempan. Wong setiap hari mereka memang berhadapan dengan kesulitan. Hampir setiap hari mereka poso. Hari-harinya diisi dengan doa. Mereka sudah tergembleng dengan apa yang namanya penderitaan. Jadi waktu iblis datang dengan penderitaan, katanya wong Jawa gak mandi. Gak mempan saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian digoda lagi. Dengan apa yang namanya kenikmatan, kemewahan hidup. Juga gak mempan. Wong justru oleh karena alasan itu mereka pergi kok. Justru karena mereka tidak mau tergoda dengan kemewahan hidup, dengan keduniawian. Mereka pergi kok. Dan menyepi di padang gurun. Iblis mulai frustasi. Apa ya yang kira-kira bisa menjatuhkan orang ini. Akhirnya dia mendekati seseorang yang cukup berpengaruh di situ. Dan iblis mulai membisikkan kata-kata, tahu enggak kamu? Kawan dekatmu itu loh, baru dipromosikan jadi ketua biara di sana. Begitu mendengar kawan dekatnya dipromosikan, wajah dari para bapak padang gurun yang tadinya berseri-seri. Karena katanya sudah menemukan kebahagiaannya tertinggi, jadi suram. Dia merengut, kok dia ya, kok bukan saya. Wow. Iblis telah berhasil menjatuhkan bapak padang gurun. Nah, saudara-saudara sekalian, berapa banyak dari antara kita
yang tidak bisa dijatuhkan oleh iblis dengan berbagai macam cobaan. Tapi kita akhirnya terjatuh oleh karena kita melihat ada orang yang lain yang serasa lebih baik daripada kita. Dan kita merasa diri, kok bukan saya ya yang seperti itu. Kok bukan saya yang memiliki itu. Kasih itu tidak cemburu. Yang berikutnya saudara-saudara sekalian, kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak memegahkan diri. Nah, ini berdiri berlawanan dengan kecemburuan. Next. Kalau kecemburuan itu adalah perasaan negatif yang muncul oleh karena rasa inferior, yang namanya kesombongan itu adalah perasaan negatif yang muncul karena merasa diri superior. Merasa diri memiliki anugerah yang lebih besar. Jadi akhirnya muncul kesombongan. Jadi kontras, lawan dari kecemburuan adalah kesombongan. Ketika kita merasa aku lebih baik dari kamu. Ketika aku merasa lebih rohani dari kamu. Ketika aku merasa aku lebih ganteng dari kamu. Ketika aku merasa aku lebih cantik daripada kamu. Ketika aku merasa aku lebih terampil daripada kamu. Nah, inilah benih-benih kesombongan mulai ditabur di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, tahukah saudara bahwa dosa pertama konon yang muncul di alam semesta ini adalah dosa kesombongan. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada satu pribadi yang dikenal dengan nama Lucifer, yang di kemudian hari kita kenal dengan nama setan atau iblis. Kenapa iblis jatuh? Kenapa setan jatuh? Konon dikisahkan bahwa yang namanya Lucifer itu adalah malaikat yang luar biasa. Luar biasa agung, luar biasa cantik. Gitu. Namun dia merasa sombong. Dia ingin untuk menyamai bahkan melebihi sang pencipta. Dan pada akhirnya kemudian oleh karena kesombongannya dia terbuang. Menjadi makhluk yang disebut dengan nama setan. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak memegahkan diri. Mari kita belajar untuk tidak sombong. Bagaimana kita bisa hidup bebas dari kesombongan? Nah, saudara-saudara sekalian, kita bisa melepaskan diri dari jebakan kesombongan bila kita menyadari bahwa semua kelebihan yang kita miliki itu adalah anugerah Allah. Jadi kalau kita sadar, kalau kita memiliki kecantikan, kalau kita memiliki ketampanan, kalau kita memiliki keterampilan, kalau kita memiliki kepintaran, kalau kita memiliki kekayaan, kalau kita memiliki jabatan yang baik, itu semata-mata adalah anugerah Allah. Kalau kita sadar bahwa semuanya pemberian Allah, maka kita bisa melepaskan diri kita dari jebakan kesombongan. Nah, saudara-saudara sekalian, seorang yang benar-benar hebat itu tidak perlu menampilkan dirinya sebagai orang yang hebat. Karena mereka sadar bahwa kehebatan mereka bisa terjadi karena anugerah Allah dalam hidup mereka. Seorang yang hebat itu tidak perlu untuk menampilkan dirinya orang yang hebat. Karena mereka sadar kehebatan mereka itu bisa terjadi karena anugerah Allah dalam hidup mereka. Di dalam sejarah misi pernah ada seorang besar yang bernama William Carey. Nah, saudara-saudara sekalian, dulunya dia adalah seorang tukang sepatu.
bukan pembuat sepatu, tukang sepatu. Kalau ada sepatu rusak, dia yang memperbaikinya. Kalau ada sepatu sobek, dia yang menjahitnya. Tukang sepatu, William Carey, tukang sepatu yang merasa terpanggil untuk menjadi misionaris, untuk melayani orang-orang di India. Dan kemudian dia belajar bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani secara otodidak. Dan di kemudian hari oleh anugerah Tuhan dia akhirnya bisa berlayar ke India. Tinggal bertahun-tahun di sana. Menerjemahkan Alkitab paling sedikit dalam 32 bahasa. Seorang yang luar biasa. Namun tidak semua orang senang dengan dia. Suatu waktu di dalam sebuah pesta yang dihadiri oleh orang-orang yang terhormat. Ada seorang businessman, seorang pengusaha yang tidak suka dengan dia. Pengusaha ini diberi kesempatan untuk berpidato. Dan kemudian ketika dia berpidato, dia menyinggung nama William Carey sembari menyindir dia. Dan mengatakan William Carey sang pembuat sepatu. Bukan bermaksud untuk mengangkat William Carey, namun bermaksud untuk menjatuhkan William Carey. Dan sebagai respon, William Carey mengatakan, Bapak keliru. Yang mulia, saya bukan pembuat sepatu, saya hanya tukang sepatu. Pembuat sepatu itu lebih gede daripada tukang sepatu. Saya tidak pernah buat sepatu. Saya hanyalah tukang sepatu. Saya tidak pernah buat sepatu. Yang saya lakukan adalah menjahit sepatu robek. Memperbaiki sepatu rusak. Kerendahan hati dari seorang yang luar biasa. Orang yang benar-benar hebat tidak perlu untuk menonjolkan kehebatan. Karena dia tahu bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Kalau saudara diberi kelebihan, jangan kita memegahkan diri. Jangan kita besar kepala. Jangan kita sombong. Karena Rasul Paulus berkata bahwa kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak memegahkan diri. Yang berikutnya saudara-saudara sekalian. Kita melihat bahwa kasih itu tidak bersukacita atas segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Seorang yang bernama William Barclay pernah berkata seperti ini. Ini adalah salah satu sifat yang aneh dari sifat manusia. Kita sering lebih suka mendengar kemalangan orang lain daripada keberuntungan mereka. Jauh lebih mudah untuk menangis dengan mereka yang menangis daripada bersukacita dengan mereka yang bersukacita. Aneh, manusia ini kadang-kadang aneh. Banyak dari antara manusia itu yang justru bersukacita kalau sesamanya itu mengalami kemalangan. Justru banyak orang yang lebih bersukacita ketika sesamanya mengalami kegagalan. Lebih sedikit orang yang bersukacita ketika sesamanya mengalami keberhasilan. Lebih sedikit orang bersukacita ketika sesamanya mengalami kebahagiaan. Dan Rasul Paulus berkata apa saudara-saudara sekalian? Rasul Paulus berkata bahwa kasih itu tidak bersukacita atas segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Suatu waktu ada seorang majelis gereja yang membuat laporan tahunan kepada jemaat. Dan majelis gereja tersebut mengatakan tahun ini gereja kita tidak terlalu baik. Persembahan turun dengan tajam. Tidak ada jiwa baru yang dibaptiskan. Kehadiran jemaat turun 15%. Tapi puji Tuhan, gereja-gereja yang lain pun tidak lebih baik dari kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dia mengatakan kita patut bersukacita
Puji Tuhan kita masih lebih baik daripada mereka. Loh, ini kan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Atau Anda katakanlah, para pemuda dan para pemudi, nilai-nilai Anda katakanlah dapat BBB. Dan Anda mengatakan, puji Tuhan teman-teman saya semuanya dapat CCC. Bersukacita. Karena hal-hal yang tidak berjalan dengan tidak baik. Itu yang bertentangan dengan kasih. Kasih itu tidak bersukacita atas segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kasih itu tidak pernah berhenti berharap. Ini menjadi bagian yang menjadi penutup dari khotbah saya pada sore ini. Kasih itu tidak pernah berhenti berharap. Nah saudara-saudara sekalian, saya tampilkan seorang yang bernama Adam Clarke. Seorang yang sangat terhormat. Kalau saudara belajar sejarah kekristenan, ini adalah orang besar, saudara-saudara sekalian. Dia menulis beberapa buku yang sampai hari ini dibaca. Dia pernah menjadi ketua organisasi Kristen, denominasi Kristen yang cukup besar pada zamannya. Ketika dia masih belajar di sekolah, dia memiliki seorang guru yang kerap kali ngenyek dia. Kerap kali merendahkan dia. Suatu waktu sekolah di mana dia sedang belajar kedatangan seorang pejabat, tamu yang amat dihormati. Dan guru tersebut memperkenalkan satu demi satu dari murid-murid yang ada di kelasnya. Dan ketika dia memperkenalkan Adam Clarke, dia berkata kepada pejabat yang sangat dihormati ini murid yang paling bodoh di kelas ini. Murid yang gak punya pengharapan sama sekali. Sebelum pejabat tersebut meninggalkan kelas, pejabat tersebut menghampiri Adam Clarke. Dan kemudian dia membisikkan kata-kata seperti ini. Gak apa-apa nak, kamu bisa menjadi seorang cendekiawan yang hebat suatu hari nanti. Jangan berkecil hati, tapi berusahalah dengan keras dan teruslah berusaha. Kata-kata pengharapan dari pejabat yang sangat dihormati itu begitu membekas di hati Adam Clarke. Ternyata ada orang yang masih punya harapan pada saya, murid yang paling bodoh. Dan kemudian hari dia membuktikan bahwa dia bukanlah orang bodoh. Dia membuktikan dirinya sebagai orang yang cerdas. Semuanya bisa terjadi oleh karena apa? Ada orang yang tidak putus harapan. Kasih itu berharap pada segala sesuatu. Dan saudara-saudara sekalian, kita pun juga harus memiliki pengharapan yang seperti itu. Ada di antara saudara yang sedang punya katakanlah masalah dengan pasangan Anda. Pasangan Anda kok begitu jengkelkan ya? Jangan berhenti berharap pada dia. Jangan pernah berhenti berharap bahwa suatu hari nanti dia akan berubah. Atau Anda memiliki anak-anak yang kelihatannya tidak menjanjikan. Kok bodoh teman saya anak ini. Susah diatur sih anak ini. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap, saudara-saudara sekalian. Siapa tahu dia akan bisa seperti Adam Clarke. Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik dan penemu banyak benda-benda yang berharga. Dulunya juga anak yang bodoh, sampai dikeluarkan dari sekolah, dikembalikan kepada ibunya. Tapi ibunya tidak pernah berhenti berharap. Kalau sekolah gak bisa ngajar kamu, aku yang ngajar kamu. Dan dunia menjadi saksi lahirnya seorang ilmuwan hebat yang bernama Thomas Alva Edison.
Saudara-saudara sekalian, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap pada pasangan. Kalau pasanganmu saat ini belum berhasil dalam usahanya, jangan pernah berhenti berharap. Terus doakan, terus beri semangat. Sampai suatu waktu dia berhasil. Kalau anakmu belum memperlihatkan hal-hal yang gemilang, terus berharap, beri semangat. Siapa tahu suatu waktu dia bisa menjadi orang yang berhasil. Kasih, berharap atas segala sesuatu. Kalau kita kemudian baca ini semua kok susah ya. Apa saya bisa? Sudah lihat Yesus, perwujudan kasih yang sempurna. Dia yang menjadi teladan kita. Mari kita bercermin dari Kristus, perwujudan kasih yang sejati. Itulah sebabnya setiap minggu kita berada di sini. Itulah sebabnya kita terlibat di dalam KKA. Supaya hari demi hari kita boleh semakin menyerupai Dia. Yang menjadi perwujudan kasih yang sejati. Saya masih belajar. Sama seperti Anda semua. Kita semua perlu pertolongan Roh Kudus. Kita semua perlu bantuan dari rekan-rekan kita satu sama lain. Untuk dibentuk. Sehingga hari demi hari kita semakin menyerupai Dia. Bukan hari demi hari semakin menyerupai setan. Bukan. Hari demi hari semakin menyerupai Gusti Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 Sore ini, jikalau kita merasa ditegur oleh firman Tuhan, mari kita datang kepadanya. Mohon kekuatan bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman, namun menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Kalau hari ini ketika kita mendengar kata sabar, dan itu menjadi sesuatu yang masih kita pergumulkan, mari kita mohon agar Tuhan memberi pertolongan kepada kita. Hari ini ketika kita mendengar kata berharap, dan harapan itu seperti hilang daripada kita, mari kita mohon pertolongan Tuhan supaya harapan itu boleh berkobar kembali. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Engkau tahu pergumulan kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah zaman yang sulit. Dan dari waktu ke waktu kami gagal, Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mewujudkan kasih. Tuhan, ampuni kami. Dan Tuhan sekaligus beri kekuatan kepada kami, beri kemampuan kepada kami. Bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman-Mu,
namun juga sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, jadikanlah kami dari hari ke hari boleh semakin menyerupai Yesus Kristus, perwujudan kasih yang agung itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang hari ini datang dengan berbagai macam persoalan. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang hari ini datang dengan membawa pergumulan-pergumulan hidup. Pergumulan hidupmu sendiri, pergumulan hidup keluargamu, dan kamu perlu pertolongan dari Tuhan. Angkat tanganmu, ada Tuhan Yesus, perwujudan dari kasih yang agung itu yang akan menolongmu. Amin. Oh, haleluya. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Tanda bahwa mereka memerlukan pertolongan daripadamu. Mereka datang ke tempat ini dengan membawa pergumulan-pergumulan hidup. Mereka datang ke tempat ini dengan membawa beban-beban kehidupan Tuhan. Tuhan, biarlah mereka boleh membawa kekuatan daripadamu. Amin. Mereka boleh membawa pertolongan daripadamu. Amin. Mereka boleh membawa jalan keluar daripadamu. Amin. Mereka boleh membawa kesembuhan daripadamu. Mereka boleh membawa kecukupan bahkan kelimpahan daripadamu Tuhan. Ketika mereka keluar dari gereja. Terima kasih Tuhan. Kami terima pertolongan-Mu. Amin. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali.